Waria Isaziga sudah ditahan di Polda Surabaya. Selamat ya War. Dan sekarang Allah balas secara kontan tunai. Isaziga resmi berbaju orange. Nikita, Lucinta Luna, hingga Gaby Vesta ucap syukur begini. Setahu aku ya, kalau yang prosedur dan benar Bapak tidak semudah itu. Dan setahu aku juga kalau undang-undang ITE itu, setahu aku ya yang awam ini harus ada somasi dulu. Fitri minta doa untuk Zega, pertanyakan hal ini kepada pihak polisi. Selamat datang di Seruni Channel. Anda lagi hamidun loh ya. Kalau lagi hamidun harusnya yang baik-baik gitu. Jangan jahat-jahat. Polda Jawa Timur resmi menahan artis Isaziga atas dugaan pencemaran nama baik pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari. Penahanan ini dilakukan setelah Isaziga diamankan oleh pihak kepolisian pada Kamis malam. Momen detik-detik Isaziga mengenakan baju orange tahanan pun ramai di media sosial. Hal ini pun ramai ditanggapi oleh beberapa rival Isaziga, salah satunya adalah Nikita Mirzani, Lucinta Luna, hingga Gaby Vesta. Lewat instastory-nya, Nikita terlihat memberikan ucapan selamat dan menohok terhadap penahanan Isaziga. War Isaziga, selamat menempati tempat barumu. Semoga senang di sel Surabaya ya. Gak usah pikirin Jakarta War. Jakarta aman karena lu udah di penjara. Tulis Nikita. Waria Isaziga sudah ditahan di Polda Surabaya. Selamat ya War, udah dapat tempat baru. Lewat feed Instagramnya, Nikita juga terlihat memposting sejumlah foto dan video Isaziga ketika ditahan oleh Polda Jatim. Dalam captionnya, Nikita memberikan sindiran tak kalah menohok kepada Isaziga. Niki juga terlihat mengadakan potong tumpeng di sejumlah panti asuhan. Namun, masih belum dapat dipastikan apakah ini juga merayakan rivalnya tersebut telah resmi ditahan atau tidak. Sementara itu, Lucinta Luna yang mengaku pernah dijebak oleh Isaziga pun terlihat memberikan sindiran pedas atas penahanan Isaziga. Transgender bernama asli Fatah itu juga mengucapkan rasa syukur atas ditahannya musuh bebuyutannya itu. Tak sampai di situ, Gaby Vesta lewat feed Instagramnya pun memberikan ucapan syukur karena Isaziga telah ditahan. Gue nangis tapi nangis bahagia guys. Gue gak sia-sia, gue puasa Senin Kamis, gue langgitkan doa gue. Karena gue percaya yang bisa nolong gue itu cuma Allah. Ia terlihat menangis bahagia karena orang yang telah berucap buruk pada ia dan keluarganya telah resmi berbaju orange. Gak ada siapapun yang bisa nolong gue. Orang tua gue habis dihina, gue habis difitnah, gue dihancurin. Dan sekarang Allah balas secara kontan tunai. Tak sampai di situ, kabar penahanan Isaziga ini pun sampai ke telinga Fitri Salhuteru, sahabat baru dari Isaziga yang juga mantan sahabat dari Nikita Mirzani. Jadi kalau kalian bertanya nih heboh katanya Isaziga ditahan, ya udah biarin aja. Aku udah bilang tegak lurus, kalau memang salah, kalau memang enggak. Tapi kita lihat kesalahannya di mana. Kok bisa ITE langsung ujug-ujug ditahan? Ya biar aja Bapak polisi nanti yang menjawab. Fitri menyebut ia mendukung apapun proses hukum selama hal itu adil. Akan tetapi Fitri tak ingin dikait-kaitkan dengan kasus Isaziga. Isaziga kan juga punya tim lawyer. Aku dari awal bilang, aku tidak ikut campur. Jadi jangan nuduh-nuduh nih. Ya, aku tahu nih siapa yang nuduh-nuduh aku ikut campur. Enggak ada. Aku enggak ada ikut campur apapun urusan ini. Ia mengaku ia hanya fokus untuk membela harga dirinya dari Nikita Mirzani saja. Urusan ini aku hanya membela harkat martabat keluarga dan anak aku yang disikat-sikat, yang difitnah, yang dibully sama wanita biadab. Nah, mending kalian tanya sama wanita biadab itu yang punya tim katanya, kok bisa tahu? Namun, Fitri juga mempertanyakan mengapa Polda Jatim begitu cepat menahan Isaziga atas kasus ITE, sedangkan kasusnya yang ia laporkan di Tangerang Selatan susah untuk berjalan. Nah, tapi boleh ya kalian suruh aku bertanya kepada penegak hukum ya. Karena kebetulan aku juga punya laporan ITE di Polres Tangerang Selatan.
Proses untuk dari lidik ke sidik itu sulit sekali ya. Harus saksi ahli, ini itu bahasa, saksi apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, kenapa laporan Iza Zega di Jawa Timur, di Surabaya, kok cepet sekali gitu loh. Fitri juga memberikan tanggapan lebih lanjut. Meski merasa heran dengan cepatnya proses penahanan Iza Zega, namun Fitri tetap mendukung apapun langkah dari pihak kepolisian. Setahu aku ya, kalau yang prosedur dan benar Bapak tidak semudah itu. Dan setahu aku juga kalau undang-undang ITE itu, setahu aku ya yang awam ini harus ada somasi dulu, harus ada ya gitu-gitulah. Aku juga kurang paham. Coba ini aku tag ya Divisi Humas Polri, bagaimana ini undang-undang ITE bisa sampai ada penahanan yang heboh. Ia juga menegaskan sekali lagi tak ingin disangkut pautkan dengan kasus Iza Zega tersebut. Ya sudah, netizen biarin aja gitu. Ini kan masih dalam proses ya, belum sidang, belum apa, ikutin aja. Kita harus memberikan contoh buat masyarakat, rakyat jelata kayak kita yang apa-apa antri kayak bebek gitu. Ikutin aja nih. Tapi saya juga bingung ya, ada orang yang selalu bilang, oh katanya gara-gara saya. Nggak ada urusan ya, nggak ada. Saya selalu tegasin nih, saya sampai gedek sendiri ya, bisa nggak sih move on dari hidup saya, apa-apa itu saya. Fitri hanya meminta kepada netizen untuk mendoakan sahabat barunya itu yang kini mendekam di tahanan Polda Jatim. Ya udah, doain aja netizen, doain aja apapun keributan, baik Mami Iza yang lagi ditahan atau apapun, ya sudah, hanya saya hanya bisa mendoakan semoga ini bisa menjadi contoh dan Iza Zega bisa melewati dengan baik seperti waktu itu dia pernah dilaporkan juga dan dia bisa bebaskan. Udah simple kok ya, santai gitu. Lagian kasus Iza Zega ini bukan kasus kriminal ya, bukan kasus korupsi, bukan kasus TPPU. Bukan kasus pemerasan gitu, bukan kasus money laundering, ya udah biarin aja ya. Dan aku nggak mau ikut campur. Nih insya Allah polisi tegak lurus ya, insya Allah ya. Aku lagi-lagi aku akan fokus membela harkat dan martabat keluarga saya dari manusia-manusia dakjal ya, karena ada beberapa manusia-manusia dakjal itu yang menyerang harkat dan martabat keluarga saya. Itu ya netizen ya. Ya, Iza Zega yang awalnya lantang memberikan komentar pedas pada lawan-lawannya lewat Instastory, kini terlihat berwajah lesu ketika digiring petugas Polda Jatim. Iza Zega menjalani pemeriksaan mendalam selama 3 jam di mana penyidik mencecar belasan pertanyaan terkait kasus yang menjeratnya. Diketahui, kasus ini bermula dari laporan yang diajukan istri Juragan 99, Sandi Purnamasari, terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Iza Zega. Ya, Sandi Sondesip ini tidak mengotori tangannya, tapi membalaskan sesuatu kejahatan melalui tangan orang lain. Anda sangat licik sekali, Sandi Sondesip. Tepuk-tepuk dada ya, bahwasanya Anda itu sangat licik sekali. Anda lagi hamidun loh ya, kalau lagi hamidun harusnya yang baik-baik gitu, jangan jahat-jahat. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.